Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam, sobat-sobat Rasinda Solo dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sejati di Rasinda Solo, dan acara ini juga disiarkan secara langsung di kanal Facebook Rasinda Solo. Sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, atas saat ini Tuhan telah izinkan acara sejati ini berlangsung di Rasinda. Tuhan, kami berdoa untuk acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan kawal, Tuhan berkati supaya acara ini menjadi berkat bagi para sobat-sobat Rasinda. Tuhan berkati juga para sobat-sobat Rasinda dimanapun berada. Berikanlah kesehatan, berikan hati yang gembira dan semangat. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat-sobat Rasinda, acara sejati ini sudah beberapa kali tayang, dan ini akan tayang setiap hari Kamis di Rasinda dan Facebook Rasinda Solo, yaitu pukul 20 pada hari Kamis. Sudah beberapa kali pertemuan kita mengangkat satu tema, yaitu luka batin orang tua, luka batin ibu, luka batin ayah. Pada malam hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu mental block. Nah, apakah mental block itu, sobat-sobat Rasinda? Mental block adalah tekanan atau pengekangan terhadap memori atau pikiran dalam diri seseorang. Mental block bekerja sebagai hambatan psikologis yang ada dalam diri seseorang yang menghalangi untuk meraih apa yang diinginkan itu atau apa yang dibutuhkan. Mental block menyebabkan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi yang mengakibatkan kurangnya dorongan atau ketidakmampuan melanjutkan suatu tugas atau pekerjaan, atau ketidakmampuan menyelesaikan alur pikiran. Adapun ciri-cirinya, mental block itu tidak bergairah atau kehilangan energi, sensitif, mudah tersinggung, selalu merasa tegang, emosi meluap-luap, dan merasa tekanan psikologis. Nah, itulah saudara-saudara ciri-ciri dari mental block itu. Mental block itu bisa disebabkan karena efek dari obat-obat yang dikonsumsi, atau bisa terjadi karena kekurangan vitamin B12 misalnya, atau bisa disebabkan karena kurang tidur.
atau bisa disebabkan juga karena kelelahan, mungkin terlalu banyak bekerja, mengambil keputusan, dan bisa disebabkan karena kekacauan, berantakan, yang memicu hormon stres yang menyebabkan kekacauan. Juga bisa disebabkan karena penundaan tugas-tugas atau pekerjaan, akan menyebabkan tugas yang menumpuk dan sulit untuk melanjutkan satu tugas. Bentuk-bentuknya mental block bisa berbentuk satu keraguan diri, pola pikir yang tetap tidak bisa progresif, fixed mindset, tidak bisa mengembangkan pikirannya. Juga bisa berbentuk comparison atau membandingkan kemampuan diri dengan peluang yang ada. Kemudian ketidakpastian, karena tugas yang menumpuk, beban yang berat, dan tidak ada kepastian kapan bisa diselesaikannya. Dan kemudian tidak ada batas, jadi terlalu luas yang dipikirkannya, yang harus diselesaikannya. Mana dulu? Nah, itulah penyebabnya, itu bentuknya, yaitu yang menyebabkan, yang dialami orang yang mengalami mental block. Oke, saudara-saudara, mungkin yang kita hadapi, mungkin salah satu dari antara penyebab mental block itu. Sebagai satu contoh saja, pekerjaan atau tugas-tugas yang menumpuk. Apabila ada satu tugas yang saat itu tidak terselesaikan, besok pagi akan menyusul tugas berikutnya. Ini sudah satu penumpukan awal. Kalau hari itu belum terselesaikan juga, besok paginya lagi akan muncul lagi. Dan itu akan terjadi terus-menerus sampai akhirnya kita akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan mana yang harus diselesaikan. Oke, maka penyebabnya adalah menyebabkan terjadi mental block. Tidak ada gairah, kehilangan energi, dan sulit untuk mengambil keputusan. Di hari-hari yang kita lalui, kita semua mengalami pandemi COVID-19, kurang lebih sudah 8 bulan. Ini menyebabkan terjadinya satu tekanan bagi setiap orang, mengalami tekanan. Berbagai faktor, mungkin karena faktor pekerjaan atau faktor-faktor penghasilan yang turun. Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Nah,
Sehingga banyak yang mengalami kesulitan dengan keuangan. Maka yang terjadi, orang menjadi putus asa, bingung harus berbuat apa karena keadaan ini. Maka yang terjadi adalah kemacetan dalam pola pikir setiap orang. Baru satu masalah, ya, pekerjaan, belum keluarga, belum pekerjaan yang lain. Coba bayangkan, yang punya modal, yang punya aset, punya usaha, yang sudah mapan, itu saja banyak mengalami keadaan yang stagnan, tidak ada penghasilan. Untuk bertahan saja masih sulit, apalagi berkembang. Baik itu usaha perdagangan, ya, di pusat-pusat perbelanjaan, perusahaan yang besar lainnya, juga perhotelan, usaha-usaha pariwisata, usaha hiburan saat ini mengalami stagnan. Untuk menutupi biaya operasional saja tidak bisa, apalagi menggaji karyawannya. Maka dampaknya setiap orang akan mengalami kesulitan dalam keuangan, karena perusahaan tidak bisa membayarnya. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ya, apakah mau berwira swasta? Tapi apakah semudah itu berwira swasta? Berwira swasta itu yang sudah mapan saja pada mengalami stagnan. Yang sudah mapan saja banyak yang mengalami kebangkrutan, apalagi yang akan memulainya. Sobat-sobat Rasinda, dalam kondisi sesulit ini, yang paling baik, yang paling benar dan bijak, kita hanyalah datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan, supaya Tuhan menolongnya. Jadi pikiran kita yang kacau, berhenti, tidak bisa mengambil keputusan apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita renungkan firman Tuhan, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal ke-21, ya. Pasal ke-21 ayat, kita mulai baca ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, dan anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka,
Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ya, sampai di sini saja. Sobat-sobat Rasinda, dari renungan firman Tuhan ini kita melihat pengalaman para murid di mana dalam kondisi yang sangat buruk, sangat drop, sangat drop. Mereka mengalami, bisa kita katakan, mengalami mental block. Tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat. Andai kata mereka mengambil keputusan, itu adalah berdasarkan mindset yang lama. Berdasarkan mindset yang lama. Itu karena tidak ada referensi untuk diambil keputusan, yaitu dia kembali ke danau Tiberias untuk menangkap ikan. Hanya itu memorinya. Nah, ketika ia ke danau dan mulai menangkap ikan, ternyata semalaman mereka bekerja keras, tidak menangkap apa-apa. Ya, kondisinya semakin buruk. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Ya, sudah keadaan drop, putus asa. Mau mencoba sesuatu dengan mindset lama, ternyata gagal, tidak menghasilkan apa-apa, pulang dengan tangan kosong. Ya,
pada saat yang sangat buruk itu, satu-satunya pertolongan hanyalah Yesus. Dan Yesus menghampiri mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Itulah saudara-saudara, pertolongan Tuhan Yesus di mana saat-saat dalam kondisi yang sangat buruk, sangat drop, mereka diberikan pertolongan dengan mengatasi masalah yang saat itu, yaitu untuk sarapan pagi pada hari itu. Sobat-sobat Rasinda, di hari-hari yang sangat sulit, mungkin di antara kita mengalami juga, mungkin ada juga yang penghasilannya turun, ada juga yang kehilangan penghasilan sama sekali, atau usahanya mulai menurun. Mungkin kita sudah sulit mengambil keputusan harus berbuat apa. Apakah mulai usaha baru? Tapi yang ada mindset kita adalah mindset lama yang tidak ada referensi. Mindset lama itu yang terjadi, fakta yang dihadapi, keadaan sulit, semua serba terbatas, semua serba dibatasi, Kita tidak bisa bebas melenggang. Kita tidak bisa bebas seperti waktu sebelum pandemi. Maka inilah batas-batas yang kita hadapi. Lebih-lebih faktor-faktor lain, misalnya faktor modal. Nah, kalau kita mau bekerja lagi, sedangkan yang mempekerjakan saja sudah mulai terbatas, lebih-lebih faktor usia yang masuk ke ambang batas usia produktif, ini lebih sulit lagi. Sedangkan yang masih produktif banyak dan masih berlomba. Lalu apa yang kita ambil keputusannya? Apakah mau memulai usaha lagi? Membuka wira swasta? Tapi apakah semudah itu? Marilah kita mohon petunjuk pada Yesus dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa. Tuhan Yesus bisa memberikan sebuah keberuntungan. Tuhan Yesus bisa memberikan satu mujizat, dorongan. Nah, kita harus datang pada Yesus dan mohon pertolongan. Mungkin Tuhan Yesus akan menginspirasi kita. Oh, kamu harus buka usaha. Kamu harus mulai bisnis online. Kamu harus misalnya membuka usaha kuliner dengan pelayanan antar, bayar di tempat. Nah, Tuhan bisa memberikan inspirasi-inspirasi itu. Maka kita tidak terbelenggu oleh mental block.
Untuk tema mental block ya sampai di sini dulu, sobat-sobat Rasinda. Marilah kita sebelum mengakhiri acara ini, kita tutup dulu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa atas malam hari ini. Tuhan telah berkati siaran ini. Tuhan tolong bagi para sobat-sobat Rasinda yang mengikuti acara ini baik di radio maupun di Facebook. Tuhan berkati, Tuhan berikan inspirasi. Tuhan tolong untuk masalah-masalah mungkin pekerjaan, masalah usaha, masalah keluarga. Tuhan berkati, Tuhan pecahkan, Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan keberuntungan juga. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Radio Rasinda, Untaian Nada.